Bab 5. Apa yang kamu lakukan? Xie Haitao hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi tiba-tiba jantungnya bergerak. Dia berhenti dan berteriak, "Mengganggu perawatan saya terhadap pasien, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun." Melihat bocah lelaki ini akan mati, jika dia benar-benar dihukum mati, dia tidak hanya tidak dapat mempertahankan gelar direkturnya, tetapi dia bahkan mungkin masuk penjara. Tetapi sekarang berbeda, dan tanggung jawab ini dapat disingkirkan. Ye Bufan sama sekali tidak peduli, dan terus menyuntikkan anak kecil itu untuk detoksifikasi. Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa setelah jarum perak ini ditusuk ke titik akupuntur, ujung jarum bergetar sedikit, seolah-olah ada kekuatan untuk membuatnya tetap bergetar. Pria parubaya itu bertanya, "Apakah ini juga seorang dokter di ruang gawat darurat Anda?" Xie Haitao berkata, "Dia bukan seorang dokter, tetapi anggota keluarga dari seorang pasien. Awalnya, saya bisa menyembuhkan penyakit ini, tetapi sekarang dia membuatnya menjadi seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Pria parubaya itu segera melompat, "Kamu, anggota keluarga dari seorang pasien, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merawat anakku?" Ketika dia berbicara, dia akan datang dan mencoba yang terbaik, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa anggota tubuh anak laki-laki yang berkedut itu berhenti, dan mulutnya berhenti berbusa, wajahnya berangsur-angsur menjadi merah, dan bahkan peralatan pemantauan di samping tempat tidur kembali ke normal. Ini, bagaimana situasinya? Semua orang tercengang, terutama Xie Haitao. Dia pikir Ye Bufan menyembuhkan Ouyang Lan secara tidak sengaja, tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah kecil ini pun diselamatkan. Bagaimanapun, tidak ada yang terbunuh, dan semua orang menghela nafas lega. Pria parubaya itu bertanya, "Dokter jenius kecil, apa penyakit anak saya?" Ye Bufan berkata, "Dia terinfeksi semacam virus." "Apakah dia baru-baru ini bersentuhan dengan hal-hal najis, seperti tikus atau hewan lain yang membawa banyak kuman?" Pria parubaya itu berkata, "Seharusnya tidak ada. Dia tidak keluar hari ini, dia selalu bersekolah." Melihat waktunya hampir habis, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak lagi dan menusuk dua jari telunjuk bocah itu, memeras 2 tetes darah hitam dari jarinya, dan meneteskannya ke tempat sampah di sebelahnya. Kemudian dia mengambil kembali semua jarum peraknya, dan anak laki-laki itu membuka matanya dan duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Melihat putranya terbangun, pria parubaya itu berseru kaget, "Dokter jenius, dokter jenius." Ye Bufan berkata, "Saya sudah menguras darah beracun, dan saya akan baik-baik saja jika saya minum air kacang hijau ketika saya kembali. Di masa depan, jangan biarkan anak-anak Anda bersentuhan dengan hewan liar najis itu." "Dokter jenius kecil, terima kasih telah menyelamatkan anakku." Pria parubaya itu mengeluarkan 2 tumpukan uang 100 yuan dan memasukkannya ke tangan Ye Bufan. "Dokter jenius kecil, terima kasih." Ye Bufan tidak sopan, mengambil uang itu dan memberikannya kepada Ouyang Lan. "Ini adalah aturan sekolah kedokteran kuno, biaya konsultasi sesuai dengan takdir, bahkan jika pihak lain memberikan gunung emas, itu tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit jika tidak dibayar." Ouyang Lan belum sadar sampai sekarang mengapa putranya menjadi dokter ajaib begitu dia sakit. Begitu banyak uang yang dihasilkan dalam sekejap mata. Pria parubaya itu menggendong bocah lelaki itu, menoleh dan meludahi Xie Haitao, "Dokter dukun, dia masih dokter kepala, sial." Xie Haitao terengah-engah dan marah, menatap Ye Bufan dan berteriak, "Apakah kamu seorang dokter? Siapa yang menyuruhmu mengobati penyakit? Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku?" Ye Bufan berkata, "Orang sepertimu yang tidak memiliki etika medis atau keterampilan medis benar-benar layak menjadi seorang dokter. Terserah kamu. Kamu mempraktikkan kedokteran secara ilegal, percaya atau tidak,
aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Saat Xie Haitao berbicara, Zhou Yongliang, Direktur Biro Kesehatan, dan Ma Haidong, Direktur Rumah Sakit Jiangnan, masuk dari pintu. Melihat pemimpin itu datang, dia mengancam dengan suara rendah, "Nak, tutup mulut untukku. Praktek pengobatan ilegal adalah kejahatan serius. Kamu akan dipenjara setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Aku akan membantumu menyingkirkannya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia berlari dengan wajah menyanjung. "Direktur Zhou, Dekan Ma, kedua pemimpin ada di sini." Bab 6. Zhou Yongliang bertanya, "Di mana pasien yang saya beritahu? Apakah ada yang datang?" Xie Haitao berkata, "Maksudmu anak yang demam itu? Aku telah menyembuhkannya dan baru saja meninggalkan tempat kita." Dia menghela nafas lega saat berbicara. Sepertinya ayah anak laki-laki itu tidak berbicara langsung dengan Direktur Zhou, jadi akan mudah. Zhou Yongliang bertanya dengan heran, "Kamu menyembuhkannya?" Dia mengenal Xie Haitao, tetapi dalam kesannya dia hanyalah seorang dokter kepala biasa, dan dia tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan medisnya. "Ya, Direktur Zhou, saya menyembuhkannya." Saat berbicara, Xie Haitao menoleh dan memberi Ye Bufan tatapan peringatan. Melihat pria ini sangat tidak tahu malu, Ye Bufan hendak melangkah maju untuk mengeksposnya, tetapi dihentikan oleh Ouyang Lan. Dia tahu bahwa putranya tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, dan akan merepotkan jika dia benar-benar ingin masuk ke Biro Keamanan Publik. Zhou Yongliang bertanya lagi, "Apakah ini meredakan gejala sementara, atau sembuh total?" Xie Haitao berkata, "Penyembuhan yang lengkap pasti merupakan penyembuhan yang lengkap. Anak itu tidak memiliki masalah sekarang, dan anggota keluarga sangat puas dengan efek pengobatannya." "Dokter Xie, saya tidak menyangka keterampilan medis Anda begitu bagus." Zhou Yongliang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata kepada Ma Haidong dengan senyuman di wajahnya, "Presiden Ma, ada ahli di rumah sakit Anda." Xie Haitao berkata dengan senyum di wajahnya, "Direktur Zhou memujimu. Sebagai seorang dokter, ini adalah pekerjaanku." Dia berbicara tentang kerendahan hati, tetapi sebenarnya dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia bisa diapresiasi oleh Kepala Biro Kesehatan, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Sekarang masih ada lowongan wakil presiden di rumah sakit, jadi kalau tidak ada jaminan itu miliknya sendiri. Zhou Yongliang tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Tuan Dong, saya punya kabar baik untuk Anda. Dokter Xie dari rumah sakit Jiangnan telah menyembuhkan penyakit ini. Segera bawa putra Anda ke sini." Kemudian dia menelepon lagi, "Wakil Direktur Zhao, segera beritahu beberapa rumah sakit lain untuk memindahkan semua anak dengan penyakit khusus ini ke rumah sakit Jiangnan." Dokter Xie Haitao di sini telah menemukan pengobatan yang efektif. Xie Haitao benar-benar tercengang ketika mendengarnya. Dia pikir hanya ada kasus khusus seperti itu, dan itu akan berakhir jika dia mengambil pujian untuk itu, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pasien tindak lanjut. Ma Haidong tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi dia bertanya, "Direktur Zhou, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak kasus serupa?" Zhou Yongliang berkata, "Anak-anak yang sakit ini semuanya adalah siswa sekolah dasar pusat Jiangnan. Sore ini, seorang anak mengambil kelelawar. Semua 12 anak yang terkena kelelawar menunjukkan gejala demam tinggi dan koma. Sebelumnya ditentukan terjangkit virus jenis baru, virus ini belum tercatat di database virus nasional, dan belum ada obat mujarab untuk itu. Saya mendistribusikan anak-anak yang sakit ke berbagai rumah sakit di kota Jiangnan untuk pengobatan, berharap ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Rumah sakit lain tidak menemukan metode pengobatan yang efektif. Mereka tidak menyangka Dr. Xie berhasil menyembuhkan kasus itu, dan efeknya sangat bagus.
Rumah sakit Jiangnan telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Dia berkata kepada Xie Haitao lagi, Dokter Xie, selama kamu menyembuhkan semua anak ini, aku akan memberimu pujian yang besar. Bab 7. Keringat dingin menetes di dahi Xie Haitao. Dia hanya berpura-pura memuji Ye Bufan. Bagaimana dia bisa tahu cara menyembuhkan penyakit ini? Melihat ekspresinya, Ma Haidong bertanya, ada apa, Dokter Xie, apakah ada masalah? Tidak masalah. Sekarang Xie Haitao tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah penipu. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri. Dia juga mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok sebelumnya dan tahu sedikit tentang akupuntur, dan ketika Ye Bufan baru saja merawat bocah kecil itu, dia ada di sampingnya, dan dia dengan jelas mengingat titik akupuntur yang dia sisipkan. Dipercayai bahwa akupuntur dan moksibusi dengan teknik yang sama dapat menyembuhkan penyakit ini. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi jauh lebih stabil pada saat ini. Ma Haidong melihat Ye Bufan dan Ouyang Lan berdiri di sampingnya, dan bertanya, ada apa dengan kedua orang ini? Xie Haitao buru-buru berkata, mereka adalah pasien dan anggota keluarga yang baru saja sembuh, dan mereka sedang menunggu untuk membicarakan biaya pengobatan dengan saya. Ma Haidong berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan di luar, ini adalah bangsal ICU, orang luar tidak bisa masuk begitu saja. Ya, saya akan membiarkan mereka keluar sekarang. Xie Haitao berbalik dan berkata, biaya pengobatan dapat didiskusikan, dan saya akan memberitahu Anda ketika saya keluar setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Implikasinya, selama Anda tidak membeberkannya saat itu juga, mudah membicarakan biaya pengobatannya. Ada cibiran di sudut mulut Ye Bufan. Awalnya dia ingin mengekspos orang ini, tapi sekarang dia tidak terburu-buru. Jika Anda ingin mengambil pujian untuk diri sendiri, Anda harus memiliki kemampuan itu. Tunggu dan lihat bagaimana akhirnya. Dia membawa ibunya keluar bangsal ICU, mencari bangku dan duduk. Ouyang Lan berkata, Nak, kami memiliki 20.000 yuan di tangan kami, dan kami dapat berbicara dengan Dokter Xie nanti untuk mengetahui apakah kami dapat menggunakan uang ini untuk melunasi biaya pengobatan. Ye Bufan berkata, tidak, dia menagih secara acak, kami tidak bisa terbiasa dengan masalahnya, kami tidak akan membayar uang. Saat ibu dan anak itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara rem di pintu masuk rumah sakit, dan dua mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria parubaya keluar dari mobil, dan 4 pengawal berbaju hitam di belakangnya membawa tandu tempat seorang bocah lelaki terbaring tak sadarkan diri. Tuan Dong, Anda di sini. Setelah melihat pria parubaya itu, Zhou Yongliang menyambutnya dengan hangat. Meskipun dia adalah kepala biro, identitas pihak lain juga tidak biasa. Dong Tianda, ketua Jiangnan Tianda Group, adalah seorang tokoh besar di industri catering. Grup Tianda memiliki pengaruh yang menentukan, dari restoran Yusan Fang teratas di kota Jiangnan hingga warung makan sipil, setengahnya milik keluarga Dong. Dong Tianda tidak hanya memiliki aset miliaran, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Sumbangan tahunannya untuk industri kesehatan adalah 7 angka. Untuk pria sebesar itu, Zhou Yongliang secara alami sangat sopan. Tetapi pada saat ini, Dong Tianda sama sekali tidak dalam suasana hati yang sopan, dan berkata dengan cemas, Direktur Zhou, cepat cari dokter untuk merawat anak saya. Dia demam tinggi 40 derajat. Saya khawatir itu akan terjadi. Mempengaruhi kecerdasan anak jika terlalu lama. Jangan khawatir, Tuan Dong, semuanya sudah siap. Zhou Yongliang memberitahu perawat untuk meletakkan bocah laki-laki itu di ranjang darurat, lalu menoleh ke Xie Haitao dan berkata, Dokter Xie, cepat obati Tuan Dong. Ya, Direktur. Xie Haitao berjanji dan berjalan. Dong Tianda berkata, Dokter Xie,
Selama Anda dapat menyembuhkan putra saya, grup Tianda pasti akan berterima kasih. Tuan Dong, Anda bersikap sopan. Merupakan tugas saya untuk menyelamatkan nyawa. Xie Haitao berbicara dengan nada tinggi, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Keberuntungan saya telah datang, selama saya bisa menyembuhkan putra Dong Tianda, saya tidak hanya bisa mendapatkan penghargaan dari pemimpin, tetapi juga manfaatnya, ini adalah ketenaran dan kekayaan. Sambil bermimpi indah, dia mengeluarkan jarum perak yang telah dia siapkan dan datang ke tempat tidur anak laki-laki itu. Ma Haidong bertanya dengan heran, "Dokter Xie, apa yang akan Anda lakukan?" Xie Haitao berkata, "Din, sejauh menyangkut virus, tidak ada pengobatan barat yang efektif untuk infeksi semacam ini. Itu hanya dapat diobati dengan akupuntur dan moksibusi." Zhou Yongliang berkata dengan heran, "Dokter Xie, apakah Anda masih mahir dalam pengobatan Tiongkok?" "Saya tidak bisa bilang saya mahir, tapi kebetulan saya membaca metode akupuntur di buku kedokteran, yang kebetulan bisa menyembuhkan penyakit ini." Zhou Yongliang memuji, "Dokter Xie benar-benar luar biasa. Dia mahir dalam pengobatan Tiongkok dan Barat. Cepat dan obati dia, anak berikutnya akan segera lahir." Xie Haitao menarik napas dalam-dalam, dan memikirkan adegan akupuntur Ye Bufan di benaknya, lalu mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke titik akupuntur Sensang di dada bocah laki-laki itu. Bab 8. Begitu jarum dimasukkan, tubuh anak laki-laki itu bergetar, dan ketika jarum perak kedua dimasukkan, ekspresi wajahnya menjadi sangat menyakitkan. Dong Tianda berkata dengan gugup, "Dokter Xie, apakah Anda yakin metode ini akan berhasil?" Xie Haitao menggertakkan giginya dan berkata, "Ini pasti akan berhasil. Kasus barusan disembuhkan dengan cara ini." Melihat Dong Tianda tidak berbicara lagi, dia mengeluarkan jarum perak ketiga dan menusuk titik akupuntur Tiantu di dada bocah laki-laki itu. Tanpa diduga, setelah jarum perak ketiga ditusuk, anak laki-laki kecil itu segera mulai berbusa di mulutnya, kejang-kejang, dan wajahnya menjadi sepucat kematian. Pada saat yang sama, alat pemantau di kepala tempat tidur berbunyi bip tajam, tekanan darah turun, dan detak jantung melambat dengan cepat, terlihat bahwa ia telah mencapai keadaan kritis antara hidup dan mati. Melihat pemandangan di depannya, Xie Haitao tercengang, dan jarum perak keempat di tangannya tidak lagi memiliki keberanian untuk menusuknya. Dong Tianda berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Bisakah kamu menyembuhkan penyakitnya? Bagaimana kamu memperlakukan anakku seperti ini?" Zhou Yongliang juga berkata dengan gugup, "Dokter Xie, apa yang terjadi? Apakah ini terjadi ketika Anda baru saja menyembuhkan kasus itu?" "Direktur, aku. Kepala Xie Haitao dipenuhi keringat dingin, dia sangat cemas hingga tidak bisa berbicara, pikirannya juga bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru ingat dengan jelas bahwa beginilah cara Ye Bufan memperlakukan bocah kecil itu, kok tidak berhasil di tangannya, malah memperburuk kondisinya. Melihat kondisi putranya yang semakin kritis, Dong Tianda meraung dengan marah, "Berhenti bicara omong kosong, cepat obati putraku." "Ya, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkan orang." Ma Haidong juga sangat cemas, jika Xie Haitao benar-benar membunuh putra Dong Tianda, dia, sang dekan, mungkin akan melakukannya juga. Xie Haitao tidak punya pilihan selain mencabut ketiga jarum perak yang tertusuk, tetapi kondisi bocah lelaki itu masih belum mereda sama sekali. Dong Tianda melompat dengan cemas, "Nama belakangnya Xie, aku hanya anak seperti itu, jika dia benar-benar ingin memiliki 3 hal baik dan 2 hal buruk, aku akan segera membunuhmu." Zhou Yongliang berkata dengan marah, "Xie Haitao, bukankah kamu baru saja menyembuhkan pasien? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang, saya?" Xie Haitao bersimbah keringat dingin, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama,
tetapi bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Ma Haidong merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Zhang Xiaoman di sebelahnya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Zhang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Bukan Dokter Xie yang menyembuhkan anak itu sama sekali, tetapi anggota keluarga pasien bernama Ye Bufan di luar." Melihat masalah itu telah terungkap sepenuhnya, kaki Xie Haitao lemas dan dia jatuh ke tanah. Setelah mengetahui kebenarannya, Dong Tianda segera bergegas keluar dari ruang gawat darurat, tidak peduli siapa itu sekarang, selama dia bisa menyelamatkan putranya. Bergegas di depan Ye Bufan, dia berkata dengan penuh semangat, "Anak muda, tolong selamatkan anakku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Bisa. Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini, dan situasi anak laki-laki itu mendesak, jadi tidak ada penundaan lagi. Dia meminta Ouyang Lan untuk kembali beristirahat dulu, lalu mengikuti Dong Tianda ke ruang gawat darurat. Setelah memasuki pintu, dia melirik Xie Haitao yang terbaring lemas di tanah, datang ke tempat tidur anak laki-laki itu, mengeluarkan jarum perak dan memulai perawatan akupuntur.